Dalam kesimpulan, saya kembali lagi ya, Pak Henry ya, setidaknya ada 5 poin yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud. Di antaranya adalah pelanggaran etika berat, kemudian juga ada dugaan nepotisme, abuse of power, penggunaan aparat-aparat desa, termasuk yang terakhir adalah sistem IT KPU yang dianggap untuk menguntungkan pihak tertentu. Dari poin-poin yang dimaksud, menurut Anda, poin mana yang kemudian bisa bahan pertimbangan hakim untuk kemudian mengambil keputusan? Semuanya. Ya, dia tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Bahkan itu kan 5 itu yang ditonjolkan oleh tim pada waktu press conference yang pertama ya. Tapi pada dasarnya semua yang kami dalilkan dalam permohonan kami itu bisa kami buktikan. Membuktikannya dengan cara apa? Yaitu di persidangan. Dari semua keterangan saksi yang kami ajukan, keterangan ahli, bahkan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak terkait, saksi dan ahli juga diajukan oleh termohon, juga memberikan dukungan, artinya justru menguntungkan kami, ya, justru membuktikan kebenaran dalil yang kami kemukakan dalam permohonan. Ada contoh yang Anda bisa angkat tidak mengenai keterangan ahli yang dianggap menguntungkan justru seperti misalnya yang diajukan oleh ahli IT, ahli IT yang saya lupa itu yang mengajukan kalau nggak salah dari termohon KPU kalau nggak salah, justru di situ membuktikan bahwa ada satu kesalahan terhadap Sirekap misalnya yang didukung oleh ahli yang kami ajukan dari ITB, Ibu Leoni siapa ya. Nah, dari situ justru keterangan mereka ya, atau keterangan ahli mereka justru menguntungkan kami. Jadi intinya semua yang kami buktikan semua yang kami dalilkan bisa kami buktikan di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, dari alat bukti yang lain, begitu termasuk keterangan dari para pemberi keterangan seperti 2 Menko dan 2 Menteri. Tapi dikatakan mereka justru tidak mempunyai nilai apa-apa. Itu justru karena memperlihatkan kepanikan mereka itu kalau menurut saya. Tapi kita lihat aja, kita tunggu aja bagaimana majelis di mahkamah nanti akan mempertimbangkan semuanya. Pak Henry, sebelum kemudian keputusan diambil, ada satu fenomena menarik ketika Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, memberikan sahabat pengadilan, amicus curiae. Kurang lebih intinya berharap bahwa hakim konstitusi menjaga demokrasi lah. Sementara Oto Hasibuan mengatakan bahwa tak pada tempatnya, karena yang bersangkutan dianggap adalah pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang dibahas, artinya tidak independen, partisan dan sebagainya. Bagaimana Anda menanggapinya? Sekarang tergantung bagaimana kita menilai isi dari apa yang disampaikan oleh orang itu. Artinya dalam hal ini oleh Ibu Mega, ya. Apakah keterangan beliau memposisikan sebagai sahabat pengadilan itu kelihatan berpihak atau tidak, kan begitu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, mungkin teman-teman ini tidak memperhatikan dengan seksama apa isi ya, atau yang diungkapkan oleh Ibu Megawati. Kalau kita perhatikan dengan teliti bahwa pertama memang kapasitas beliau tidak pernah bisa dilepaskan dari kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Juga tidak bisa dilepaskan dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, ya, dan sebagai ibu bangsa, ya. Itu kebetulan sebagai seorang ibu yang dekat dengan rakyat, dekat dengan wong cilik, ya, dan merasakan getar atau merasakan harapan, merasakan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Beliau hanya sebagai penyambung suara, atau istilah kalau dulu ada penyambung lidah rakyat lah ya. Nah, apa yang beliau sampaikan, saya tidak melihat ada satupun keberpihakan atau kesalahan. Murni merupakan harapan dari masyarakat. Jadi saya tidak melihat bahwa di sini ada satu keberpihakan. Itu harapan kepada mahkamah dengan mengingatkan mahkamah akan riwayat dibentuknya mahkamah ini seperti apa, tujuannya apa. Kemudian mengingatkan hakim konstitusi akan sumpahnya yang lebih dalam dari sumpah presiden misalnya. Jadi saya tidak melihat ada satu hal yang janggal atau bisa dijadikan alasan nggak tepat karena beliau sebagai secara tidak langsung sebagai pihak atau partisan. Saya pikir itu berlebihan gitu.
Anda anggap itu berlebihan? Ya, itu salah satu bentuk kepanikan juga menurut saya mungkin. Masa orang untuk menyampaikan suatu kebenaran atau tolong sampaikan dengan publik di mana letak keberatan atas isi dari apa yang ditulis oleh Bu Mega yang dipublish di Kompas kalau saya nggak salah. Oke. Surat itu kan kemudian sudah disampaikan kepada majelis hakim dan sebagian pihak menilai bahwa hal itu tidak semestinya dijadikan pertimbangan hakim. Dalam kasus ini bagaimana sih sahabat pengadilan ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan? Tergantung dari apa isi yang disampaikan, ya, yang disebut sebagai sahabat pengadilan, ya, dan itu akan dinilai oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah tidak terikat, ya, dan tidak pula dengan semena-mena menolak. Sudah barang tentu akan mempertimbangkan. Apakah ini layak untuk kita pertimbangkan? Apakah ini benar suatu rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Itu tergantung dari Majelis Mahkamah Konstitusi. Secara independen mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun? Tidak akan dipengaruhi apapun. Oke, tapi ya, paling tidak mereka akan bisa melihat ini menjadi salah satu poin yang supaya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Tapi rasa keadilannya dengan melihat rasa keadilan hidup di tengah-tengah masyarakat. Fakta-fakta di persidangan. Jadi jangan diintervensi oleh kekuasaan. Sudah cukup putusan dan perkara 90 mencederai. Sekarang tunjukkan bahwa kalian independen. Tunjukkan bahwa mahkamah ini mempunyai marwah, dan kembalikan marwah mahkamah yang sudah nyaris porak-poranda karena putusan 90 itu. Anda mencurigai bahwa ada indikasi itu terulang kembali, Pak Henry? Saya tidak berprasangka buruk, tapi saya berharap supaya teguhkan iman kalian, tegakkan pendirian kalian, dan tegakkan marwah dari mahkamah ini. Itu. Artinya sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih bisa dipercaya? Insya Allah saya masih percaya sampai sekarang. Ya, karena dari suasana persidangan terlihat hakim-hakim yang bijak, saya lihat, ya. Hakim Mahkamah Konstitusi yang arif, ya, yang bijak, ya. Tapi semua berpulang pada rasa keadilan mereka, pada keyakinan mereka. Intuisi Anda akan mengatakan apa dalam putusan hakim nanti? Hakim akan mengambil keputusan apa? Saya mempunyai keyakinan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan kami. Kalau tidak seluruhnya, paling tidak sebagian. Sebagiannya apa, tapi bagian yang dikabulkan itu akan merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya sangat berkeyakinan. Sebagian yang Anda maksud seperti apa, Pak Hendrik? Kalaupun dikabulkan sebagian, apa yang Anda maksud? Yang pasti membatalkan putusan KPU nomor sekian tentang penetapan hasil. Kemudian mendiskualifikasi. Diskualifikasi ini yang mungkin, ya, yang mana yang apakah satu pasangan ini atau dua-duanya tidak boleh, atau hanya satu yang boleh maju di antara ini. Kemudian memerintahkan PSU. Andai kata kemudian bahwa keputusan ini tidak berpihak pada pemohon. Tidak berpihak. Ya, andai kata. Bagaimana sikap yang akan diambil oleh tim hukum Ganjar Mahfud? Pertama, karena putusan itu bersifat final and binding, sudah barang tentu kami akan menghormati putusan itu. Ya, kemudian mungkin hati kecil saya menangis. Tapi saya tidak akan menunjukkan sikap yang brutal, apalagi menjelek-jelekkan pihak lain, gitu, ya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Ada orang yang mengatakan bahwa Rafli ini tidak punya pengalaman, kemudian Todung hanya konsultan. Saya nggak mau ikut dengan cara-cara begitu. Saya sangat menghormati teman-teman saya yang rekam jejaknya masing-masing. Ya, yang ada di masing-masing ya, apakah sebagai termohon, pihak terkait, ya, saya sangat menghormati mereka. Ya. Dan saya akan ucapkan selamat kepada para advokat. Ya. Tapi saya tidak akan mengucapkan selamat kepada pasangan yang terpilih yang dimenangkan. Mengapa Anda tidak mengucapkan selamat? Pilihan saya.
Dan saya tetap akan menghormati putusan itu, meskipun hati saya menangis juga. Ya. Tapi saya berharap dan sampai sekarang saya masih berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan mengabulkan permohonan kami karena fakta-fakta yang telah kami kemukakan atau dalil yang kami kemukakan dapat kami buktikan di persidangan. Karena keyakinan dan pilihan itu adalah sikap yang secara mandiri ditentukan oleh hati. Terima kasih Pak Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Deputi Tim Hukum Ganjar Mahfud sudah berbincang. Terima kasih. Terima kasih.